Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syahriyatul Maghfirah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit dari materi yang telah kami bahas pada semester 4 ini pada mata kuliah Ilmu Rasul Utsmani yang diampu oleh Al-Ustadz Associate Profesor Dr. Ahmad Alim LC.MA. Adapun materi pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengantar dari ilmu Rasul Utsmani itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah metode Rasul Utsmani. Yang ketiga ada kaidah hadzful huruf. Kemudian kaidah ziyadah al-huruf. Kemudian maqtu' dan mausul. Kaidah penulisan hamzah, ketentuan al-badal, dan yang terakhir perbedaan mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Selanjutnya pengertian Rasam Utsmani. Secara etimologi atau secara bahasa, rasam merupakan masdar atau urutan ketiga dari rasama yarsumu rasman, yang berarti ejaan atau teknik penulisan. Pada Kamus Al-Munjid fil Lughah wal Alam, rasam diartikan dengan kata kataba dan khot yang mempunyai arti tulisan. Adapun secara terminologi atau secara istilah, Rasam Utsmani adalah ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan mushaf Al-Quran pada waktu pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, terjadi pergulatan pemikiran para ilmuwan, tokoh berpengaruh, dan pemerhati Al-Quran terkait hukum penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani. Apakah hukumnya tauqifi atau ijtihadi? Di antaranya ada 3 perbedaan pendapat, yaitu pada mayoritas atau jumhur. Ulama jumhur berpendapat bahwa Rasam Utsmani bersifat tauqifi atau dihukumi tauqifi karena turun berdasarkan wahyu, sehingga Rasam Utsmani tidak bisa diganggu-gugat dan tidak boleh ada yang menyelisihi. Pendapat kedua adalah pendapat dari Ibnu Khaldun dan Al-Baqilani yang menyatakan Rasam Utsmani bersifat ijtihadi. Hal ini dikarenakan ilmu tentang penulisan terus mengalami perkembangan sepanjang waktunya. Dan pendapat yang terakhir adalah pendapat dari Ibnu Al-Iz bin Abdissalam dan Az-Zamakhsyari. Beliau tidak menyatakan bahwa Rasam Utsmani ini dihukumi tauqifi maupun dihukumi ijtihadi, bahkan membolehkan penulisan Al-Quran menggunakan rasam imla'i. Selanjutnya, kaidah, yaitu kaidah yang pertama, kaidah Rasam Utsmani itu ada 6 ya. Jadi yang pertama adalah al-hadzf atau membuang, kemudian ada az-ziyadah atau menambah, kemudian ada al-hamzah atau kaidah penulisan hamzah, al-badal atau mengganti, dan al-fasl wal wasl, yaitu memisah atau menyambung, dan yang terakhir adalah kalimat yang dibaca lebih dari 1 qiraat. Langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu kaidah al-hadzf. Di sini kita akan fokus pada al-hadzful alif atau membuang huruf alif. Jadi ada bermacam-macam. Yang pertama ada di antara 2 huruf lam, yaitu alif yang berada di antara 2 huruf lam. Contohnya kata halalun, zilalun, ada lam, kemudian alif, kemudian lam. Sehingga pada penulisan Rasam Utsmani tidak ditulis huruf alifnya atau dibuang, atau pada istilah Rasam Utsmani yaitu al-hadzf. Kemudian yang kedua adalah ada alif, ada 2 alif musanna yang menunjukkan bilangan 2. Contohnya pada kata lasahirani fantalaqah, itu adalah menunjukkan alif musanna sehingga alif tersebut dibuang atau hadzf.
Yang ketiga adalah huruf alif pada dhamir nahnu. Contohnya, wa atainahu, wa 'allamnahu. Di situ ada dhamir nahnu, wa ataina, nanya di situ tidak ditunjukkan huruf alifnya sehingga dibuang. Sama seperti wa 'allamnahu. Nah, di situ tidak ditunjukkan huruf alifnya atau dihadzafkan. Kemudian yang keempat adalah alif yang menunjukkan angka. Seperti salah satu ayyam, samaniyata azwaj. Di situ ada salasah. Kemudian ada huruf alif. Namun karena di sini adalah kaidahnya al-hadful alif sehingga alif di sini tidak ditunjukkan. Begitu pula dengan contoh lainnya, yaitu samaniyah, salasah. Selanjutnya kaidah yang kelima yaitu nama-nama ajam atau nama-nama yang berasal dari non-Arab. Contohnya ada Luqman, Ibrahim, Harun, Ishak. Namun di sini memiliki beberapa syarat. Yang pertama harus berupa nama, kecuali kata nama Riqo. Di pengecualian nama Riqo ini huruf alif tetap dibaca. Huruf alif tetap ditulis. Kemudian syarat yang kedua, huruf alif tersebut harus berada di tengah kalimat. Seperti tadi, Luqman, Ibrahim, Harun. Kecuali pada nama Musa dan Adam. Di situ tetap ditulis ya huruf alifnya. Kemudian yang ketiga, syaratnya lebih dari 3 huruf. Kecuali kata ad. Kata ad di sini tetap ditulis alifnya. Syarat yang terakhir yaitu terulang lebih dari 3 kali di dalam Al-Quran. Kecuali kata Talut, Jalut. Selanjutnya masih pada kaidah al-hadful alif. Pada kaidah yang ke-6 yaitu alif dalam jamak mudzakkar salim. Dengan syarat disebut 2 kali atau lebih, dan yang kedua tidak datang setelahnya alif atau hamzah yang bertasydid secara langsung. Dan kaidah yang ke-7 yaitu ketika berkumpulnya beberapa alif baik di depan, di tengah, atau di belakang. Contoh, ja'ana. Nah, kemudian al-hadzaf ini ada huruf yang dibuang namun dalam pengucapannya tetap menunjukkan mat. Huruf yang dibuang ditandai dengan adanya alif ilhaqi. Kemudian kaidah selanjutnya adalah al-hadzful wawu wa ziyadatul wawu. Baik, yang pertama, wawu yang berbentuk mufrad. Huruf wawu yang memang asli bawaan dari kata tertentu seperti yad'u. Yad'u sebenarnya dalam ilmu shorof terdapat huruf wawu, tapi dalam penulisan Rosam Utsmani selama bentuknya tidak jamak, maka huruf wawu tersebut dihilangkan selama bentuknya tidak jamak. Kemudian wawu yang kedua adalah wawu mukarrarah atau wawu yang terulang. Ada 2 syarat. Yang pertama harus berdampingan secara penulisan. Wawu, kemudian ada wawu lagi. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ada wawu yang jatuh setelah huruf yang berharokat dhammah. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang kaidah wawu. Yang sepakat muttafaq alaih itu ada contohnya ulu, uli, wa ulati. Yang terdapat mukhtalaf fihi. Contohnya pada Quran surat Toha ayat 71. Sa'urikum. Di sini rojih memakai waw. Dan pada surat Al-A'raf ayat 145, wala usallibannakum, rojihnya tidak memakai waw. Selanjutnya adalah al-maqtu' dan mausul. Memisahkan penulisan an dan la pada 10 tempat dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama ada
pada surat At-Taubah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Surat Hud ayat 14. Wa alla ilahu. Surat Yasin ayat 60. Alla ta'budu syaitan. Surat Hud ayat 26. Alla ta'budu illallah. Al-Mumtahanah ayat 12. Alla yusyrikna billahi syai'a. Al-Hajj ayat 26. Alla tusyrika bi syai'a. Al-Qalam ayat 24. Alla yadkhulnaha al-yawma 'alaikum miskin. Ad-Dukhan ayat 19. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Al-A'raf ayat 169. Alla yaqulu 'ala Allahi illa bil haqq. Al-A'raf ayat 105. Haqiqun 'ala alla aqulu. Maka selain 10 tempat tersebut yang telah saya bacakan, tersebut penulisan an dan la dimausulkan atau disambung. Jadi ini adalah kaidah al-maqtu'. Selanjutnya kaidah al-mausul, yaitu penulisan yang disambung. Yang pertama rosom imlainya in dan ma. Contoh, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum. Nah, pada ayat ini jika alif berharokat fathah disambung, maka disambung penulisannya. Sedangkan alif yang berkasroh, penulisannya dipisah. Kemudian pada rosom imla'i an dan ma, contohnya ditulis rosom usmani, amman assasa bunyanahu amman ya'ti amina. Penulisan kalimat ini dipisah dengan menampakkan huruf nun. Kemudian rosom imla'i min dan ma, contoh penulisannya pada rosom ismani yaitu halakum mimma malakat aimanukum famimma malakat aimanukum. Ada perbedaan pendapat mengenai ayat ini, ada yang maqtu' dan ada yang mausul. Namun pada surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl, maka selain contoh yang telah disebut di atas, penulisannya mausul atau disambung. Selanjutnya rosom imla'inya adalah in dan lam. Maka contoh dalam rosom usmani ditulisnya ayah sabu alam yarahu ahad. Di sini penulisannya dipisah ya, atau di maqtu'. Selanjutnya adalah in dan ma. Wa annama yad'una min dunih. Mengenai hal ini, terdapat perbedaan pendapat pada surat An-Nahl dan Al-Anfal, sehingga bagi yang berpendapat dipisah, dibolehkan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya masih pada al-maqtu' dan mausul, yaitu pada kulla dan ma. Maka contoh penulisan pada rosom usmaninya, contoh kullama adha'a lahum masyaw fih au kullama ahadu ahda. Penulisan kata ini dipisah, namun ada juga perbedaan pendapat pada beberapa tempat. Misalnya, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Kullama di sini dibacanya penulisannya disambung atau dimausul. Kemudian ada wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnah. Di sini juga penulisan kullama dipisah. Selanjutnya rosom imla'i pada bi'sa dan ma. Contoh pada penulisan rosom usmaninya adalah qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di.
Khusus pada surat Al-Baqarah ayat 93 dan Al-A'raf ayat 150, penulisannya dipisah. Ya. Selanjutnya, penulisan Rasam Umla'i Haitsu dan Ma dipisah atau dimaktubkan. Contohnya, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Baik, selanjutnya adalah kaidah al-badal atau mengganti. Nah, di sini yang dicontohkan adalah pada tak marbutoh dan tak mabsutoh. Contohnya pada kata imro'atun. Imro'ah dengan tak marbutoh yang disebut sendiri, maka menggunakan tak marbutoh, yaitu tak yang berbentuk lingkaran. Kemudian apabila disandingkan dengan nama suami atau keluarganya, maka penulisan imro'atun menggunakan tak mabsutoh. Contohnya pada imro'atu Fir'aun, imro'atu Lut, ataupun imro'atu Nuh. Nah, itu contoh penulisan tak marbutoh dan tak mabsutoh. Kemudian adalah penulisan mushaf. Mushaf-mushaf cetakan Mesir dan Madinah pasti selalu ditulis qiraat dan riwayatnya di catatan belakang. Hal ini karena ada beberapa perbedaan pendapat. Dalam kaidah rasam yang hadzaf, ziyadah, badal, mungkin ada kesamaan, tapi jika sudah berbeda qiraat, itu tidak mungkin digabung. Oleh karenanya, alternatif kontemporer saat ini penulisan masing-masing riwayat ditulis sesuai dengan mushaf dari riwayat imamnya. Seperti qiraat Imam Hafs an Asim, jika dihitung 7 imam memiliki 2 murid, maka ada 17 mushaf. Namun ada juga mushaf gabungan, tapi diberi catatan di pinggir qiraat masing-masing perawinya. Kemudian ada mushaf versi Indonesia yang disebut MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Mushaf qiraat Imam Hafs an Asim ada standarnya di Indonesia yang terkadang berbeda dengan mushaf di Madinah. Karena Indonesia punya ijtihad dan dasar sendiri, tidak asal-asalan, tapi sudah mengkajinya secara komprehensif selama bertahun-tahun, kemudian disempurnakan dengan melibatkan pakar ilmu rasam, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam masalah rasam, ada 2 ulama atau guru besar, yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Dawud. Baik dalam mushaf Madinah maupun mushaf Indonesia, pasti mengacu pada 2 ulama tersebut, tetapi masing-masing memiliki kecondongan dan inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat. Kemudian ini contoh penulisan mushaf Indonesia yang ada di sebelah kiri dan mushaf Madinah yang ada di sebelah kanan. Nah, di antara perbedaan tanda baca mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah tersebut, ya, di antaranya ya, yang pertama adalah penulisan mushaf Madinah itu walillahi. Kemudian pada mushaf standar Indonesianya walillahi fathah berdiri, ada fathah berdiri di bacaan panjangnya, yaitu mat, pada setiap lafzul jalalah. Contoh yang kedua, baiti wudi'ah. Nah, pada penulisan mushaf standar Indonesia, pada tanda tasydid itu digunakan untuk setiap bacaan idgham bi gunnah, yang mana tanda tasydid ini tidak ada pada penulisan mushaf Madinah. Nah, yang selanjutnya, contoh kata man dakhalahu. Pada penulisan mushaf standar Indonesia, tanda sukun untuk setiap ikhfa nun mati yang tidak ada pada penulisan mushaf Madinah. Selanjutnya contoh pada kata syahidun. Syahidun untuk penulisan mushaf Madinah tidak ditulis tanda baca sukunnya untuk setiap bacaan mat.
tabi'i gitu. Namun pada penulisan mushaf standar Indonesia, tanda sukun tetap ditulis untuk memudahkan orang Indonesia pada umumnya. Contoh selanjutnya, ma'ahu. Ma'ahu di sini pada penulisan mushaf Madinah menggunakan huruf dhammah dan di sampingnya diberi wawu kecil. Yang mana hal ini berbeda pada penulisan mushaf standar Indonesia yang menggunakan dhammah terbalik untuk menandai bahwa bacaan tersebut adalah bacaan panjang mad silah. Selanjutnya contoh pada kata nu'tihi. Contoh pada penulisan nu'tihi, kasroh berdiri untuk menandai bacaan panjang mad silah itu digunakan pada mushaf standar Indonesia. Yang mana pada penulisan mushaf Madinah, hi ditulis menggunakan kasroh biasa dengan di sampingnya ditulis ya kecil tanpa harokat. Selanjutnya contoh ayatum bayyinatun. Ada perbedaan pada bacaan iqlab, yaitu pada penulisan mushaf standar Indonesia ditulis menggunakan dhammah tanwin, kemudian ada huruf mim di sampingnya yang menandakan bahwa itu bacaan iqlab. Namun pada penulisan mushaf Madinah tidak ditulis dhammah tanwin, namun menggunakan dhammah biasa. Selanjutnya contoh layum badanna. Masih pada bacaan iqlab. Namun iqlab di sini nun sukun bertemu ba. Kalau yang tadi kan dhammah tanwin bertemu ba. Yang ini adalah nun sukun bertemu ba. Yang mana pada mushaf Madinah nun tidak diberi harokat atau tidak diberi sukun. Yang mana pada mushaf standar Indonesia nun di sini tetap ditulis tanda sukunnya. Selanjutnya adalah pada bacaan imalah, yaitu contohnya majareha. Pada penulisan mushaf standar Indonesia, ro-nya ditulis ada kasroh fathah berdiri. Ada fathah berdiri, kemudian di bawahnya ditulis imalah dengan tulisan yang sangat kecil. Ini untuk memudahkan masyarakat Indonesia memahami bahwa itu adalah bacaan imalah. Dan yang terakhir, contohnya adalah pada bacaan ismam. Yaitu bacaan-bacaan gharib di mushaf Indonesia itu ditulis di bawahnya, tulisannya kecil, ismam. Ini ditandai untuk memudahkan masyarakat Indonesia memahami bahwa itu adalah bacaan gharib, yaitu ismam. La ta'manna. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.